ada satu cerita. Syekh Abdullah Basaudan. Syekh Abdullah Basaudan cintanya sama keluarga Nabi luar biasa, sama para habaib bukan main. Beliau ini mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu haram. Ini ada di dalam kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan bahwa Syekh Abdullah Basaudan mengharamkan rokok. Datanglah satu habaib, zuriyahnya Nabi SAW. Datang, wahai Syekh. Iya Habib, saya minta rokok. Syuf Habib, saya ini melarang rokok, haram. Gak mau tahu, saya mau rokok. Syekh Abdullah Basaudan keluar, nurut, jalan ke warung, bisik-bisik, beli rokok. Kata yang punya warung, ya Syekh, anta taghayyar, lu berubah hati lo. Dan kencang-kencang, saya beli rokok buat keturunan Nabi yang ada di rumah saya. Oh, tapi tolong jangan cerita-cerita kalau saya datang beli rokok. Kata Syekh Abdullah Basaudan. Dikasih rokok, dikasih sama zuriyahnya Nabi. Fatwanya jelas haram. Walaupun masalah ini masih ada khilafiyah. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah. Ini masalah rokok. Dan di sini beliau memberikan rokok kepada zuriyahnya Nabi SAW. Merokoklah nih zuriyah. Syekh Abdullah Basaudan dengan cintanya beliau kepada zuriyahnya Nabi ngomong, Habib, mungkin Habib capek perjalanan jauh, boleh saya pijitin Habib? Syekh Abdullah Basaudan lebih tua daripada Habib tersebut. Pijitin. Ini Habib tersebut. Ini hati-hati. Makanya kalau ada Habib tuh macam-macam modelnya. Jadi kalau ada Habib, kalau kalian cinta kepada zuriyahnya Nabi, cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jika ada zuriyah Nabi yang istiqamah, ikutin. Sholatnya benar, ikutin. Kalau ada habaib yang melenceng, jangan dihina, jangan. Bapak ibu tahu rantai? Tahu rantai? Atasnya diikat, julur ke bawah. Kalau bawahnya kita goyang, atas goyang nggak? Atasnya kita goyang, bawahnya. Begitulah mata rantai zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Saya bukan berarti, oh Habib man narsis, bilang aja Habib man minta dihargain. Enggak, kalian nggak ngehargain saya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan berarti saya ini orang yang harus dihargain, enggak, bukan begitu, repot. Cium tangan segini banyak kan juga, copot tangan saya lu. Ya kan? Bukan itu. Saya cuma memberikan tahu, jangan keluar dari apa tarigah yang telah dibawa oleh leluhur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakek-kakek dari para habaib, para kiai, para alim ulama, hormati mereka, jaga mereka, karena mereka adalah pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, dua Al-Quran dan jaga keturunanku, kata Nabi. Ini yang Nabi mau, jaga mereka. Syekh Abdullah Basaudan, dia bilang, Habib, saya ingin pijitin Habib karena Habib perjalanan jauh. Ini Habib sambil ngerokok bilang, saya kesini naik keledai. Yang capek bukan saya, keledai saya. Kalau mau pijitin keledai saya. Kalau ada orang yang di sini alim, soleh, mau nggak pijitin keledai? Gak bakal mau, binatang nggak dipijitin. Tapi Syekh Abdullah Basaudan karena ta'ziman wa takriman kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipijitin kaki keledai, dipijitin. Setelah dipijitin, malam datang Syekh Abdullah tidur, Habib tersebut tidur. Wallahi Syekh Abdullah Basaudan didatangi di dalam mimpinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai Abdullah Basaudan, aku berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan kepada keturunanku, kepada darah dagingku. Jika dia tidak dapat berterima kasih, maka di hari ini aku yang berterima kasih kepadamu. Beliau bangun, Habib bangun, dia cerita, Syekh Abdullah Basaudan cerita begini sama si Habib. Begitu Habibnya bangun bilang sedengar cerita tersebut, beliau mengatakan, wahai Syekh Abdullah,
Hari ini, mulai hari ini, aku bertaubat kepada Allah. Aku ingin belajar agama kepadamu. Selama 2 tahun Habib ini keluar dari ajaran Syekh Abdullah Ba'asyaudan, menjadi wali besar, wali min awliyaillah. Bukti cium tangan ulama sampai bulak-balik, Masya Allah, luar biasa. Cinta banget sama ulama. Cium tangan orang tua nggak ada sama sekali. Percuma, nggak bakal berkah. Keberkahan ulama ada, kiai ada, tapi orang tua jauh lebih berkah daripada ulama-ulama. Kenapa sih ada orang yang ahli maksiat? Mereka yang minum, mereka yang zina, dia yang berjudi. Apa masalahnya? Bukan karena jauh dari Allah, bukan, kalau itu mah sudah pasti. Yang pasti karena di dalam hatinya tidak terdapat nama Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dalam hatinya terdapat nama Nabi, selamat itu orang gak akan pernah bermaksiat. Contoh kecil, jangankan Nabi di dalam hati, bapak, ibu, kita bukan orang yang sempurna, betul? Betul? Bapak keluar mulai besok wajib pakai kopiah, pakai peci, wajibin. Bakal nggak nongkrong di tempat judi? Bakal nggak? Ibu pakai jilbab, tete neng yang pakai yang muda-muda pakai jilbab, nongkrong tempat pelacuran. Mungkin apa enggak? Karena yang kita pakai ngejaga ini, ngebentengin kita untuk masuk ke dalam hal-hal kemaksiatan. Coba dulu, walaupun kita nggak baik di dalam nilai ibadah, coba tempelkan sunnah Nabi, maka Allah selamatkan kita. Ibu sekarang kan cantik-cantik pakai jilbab, kerudungannya bidadari-bidadari surga. Yang ngerasa dirinya wanita, yang ngerasa diri wanita, dengar baik-baik. Satu helai rambut kalian dilihat sama yang bukan mahram, kalian bisa memasukkan 4 laki-laki di dalam rumah tangga kalian. Menyeret 4 laki-laki masuk ke dalam neraka jahanam. Satu helai rambut terlihat sama yang bukan mahram. Yang pertama, ayah kalian. Yang kedua, suami kalian. Yang ketiga, abang laki-laki kalian. Yang keempat, anak laki-laki kalian. Itu yang pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangan, bahaya. Jangan. Udah, kita ngertiin aja apa keinginan Allah. Tapi kalau ibu mau di dalam rumah, mau buka baju, mau telanjang, terserah. Yang penting keluar dari rumah tertutup. Kenapa? Ibu menjaga kehormatan seorang suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangankan urusan ranjang, ibu bawa air minum, ibu minum sendirian di depan suami. Kalau suami nggak ridho dalam hatinya, haram minumannya. Jadi gimana? Tawarin dulu suaminya. Romantis kenapa? 1 gelas minum 2. Kalau dulu aja minum kelapa sedotannya betuker-tuker. Kadang 1 kelapa sedotan 2, yang satu nyangkut aja. Romantis, Nabi juga ngajarin romantis kok di dalam rumah tangga. Nabi kalau lagi minum, minta minum sama Siti Aisyah, ya Aisyah ambilkan aku air minum. Diambil air 1 gelas, dikasih ke Nabi. Begitu kata Nabi apa? Engkau minum lebih dulu ya Aisyah. Tidak ya Rasulullah, karena aku seorang istri, engkau lebih dulu karena engkau pemimpin di dalam rumah tangga. Tidak, ini karena perintahku, silahkan kau minum. Itu dapat izin dari suami. Diminum sama Siti Aisyah, 1 teguk lagi, 2 teguk lagi, 3 teguk lagi. Sudah ya Rasulullah. Diminum, diputer-puter gelasnya sama Siti Aisyah. Siti Aisyah deg-degan. Ini kenapa Rasulullah jijik? Kok
kayaknya nggak lanjut diminum. Ya Rasulullah, apa mau diganti gelasnya? Tidak ya Aisyah. Lalu apa yang membuatmu ragu untuk meminum? Jawaban Rasulullah, aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu di hujung daripada gelas ini. Aku ingin meminum dari tempat yang sama di mana engkau meletakkan bibirmu. Tuh Nabi romantis. Kalau ibu mah begitu diminum dikit sama bapak, iya bapak mah jorok. Betul Pak, betul. Kawin lagi Pak. Bu, gak boleh gitu. Mesra ngapa mesra? Saya mau kasih, ibu mau masuk surga nggak? Beneran nih. Janji ya. Pulang dari sini ibu tiduran di pahanya bapak. Bu, surga mau nggak? Cuman tiduran di paha bapak. Boleh Pak. Pak, bapak bisa ngancurin dosa seorang istri Pak. Saat istri ada di pangkuan bapak, dibelai rambutnya. Seberapa banyak belayan rambut tersebut, begitu Allah rontokkan dosa seorang istri terhadap suami dan kepada Allah. Tuh Pak, gampang Pak. Satu riwayat Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam, ambil satu semut, ditaruh di dalam toples. Ditanya, saking kayanya Nabi Sulaiman, hai semut, kamu selama setahun makannya berapa banyak? Satu butir gandum, wahai Nabi Allah Sulaiman. Aku pelihara, aku berikan rezeki kepadamu, aku sediakan gandum satu butir. Ini semut ditaruh di toples, gandum dikasih satu butir, sampai 1 tahun gandumnya nggak habis. Disisain setengah sama semut. Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, ini katanya 1 butir gandum setahun, tapi ini udah setahun kok masih ada setengah. Apa jawaban semut? Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika dahulu aku tidak berharap rezeki ada di yang kau berikan kepadaku, Allah yang memberikan rezeki kepadaku, maka dari itu aku makan dengan sepuasnya, karena esok pasti akan Allah berikan kembali kepadaku. Tapi saat ini karena rezekiku ada di tanganmu, engkau adalah manusia, tempatnya lupa dan lalai, maka dari itu aku sediakan setengah sebelum engkau lupa kepadaku untuk memberi makan kepadaku. Semut Nabi Sulaiman segitu kayanya, semut masih ngancurin kesombongan Nabi Allah Sulaiman. Udah sampai cukup situ belum? Nabi Sulaiman izin kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memberikan makhlukmu makanan yang ada di darat dan di lautan. Di dalam kitab Quratun Nasihin dijelaskan, Nabi Allah Sulaiman membuat makanan itu selama 40 hari 40 malam. Bikin makanannya 40 hari 40. Kebayang nggak tuh banyaknya kayak apa itu makan? Sampai 40 hari makanan itu dibentangkan di pesisir pantai. Dari mulai awal bulan sampai akhir bulan, 1 bulan. Nata makanannya 1 bulan, masaknya 40 hari. Ibu ada yang sanggup nggak? Ditanya oleh Allah, nah wahai Sulaiman, yang mana dulu yang mau dikasih makan? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Yang ada di laut dulu. Wahai Rabbi, baik. Diperintahkan 1 ekor ikan paus besar, mengatakan, wahai ikan, naik ke daratan. Tuh Nabi Sulaiman mau ngasih makan. Baik ya Rabb. Ikan ini keluar. Wahai Nabi Allah Sulaiman, inikah makanan yang kau siapkan? Iya, silahkan makan, kata Nabi Sulaiman. Dimakan 1 kali lahap. Dibikin 40 hari, panjangnya 1 bulan, dimakan 1 kali lahap, sampai ikan tersebut mengatakan, wahai Nabi Allah Sulaiman, masih ada lagi nggak makanannya? Saya kurang. Nabi Sulaiman taubatan nasuha, memohon kepada Allah, ya Allah, bahwa engkau adalah yang maha luas dalam memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Allah mengundang Nabi, Nabi tahu diri bahwa dia ini tamu. Saat dia masuk, dibuka sandalnya, di stop juga sama Allah. Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu masuk Nabi SAW, malaikat Jibril geleng-geleng. Cemburu malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang dititipkan firman yang disampaikan kepada Nabi. Tapi Nabi lenggang masuk berjumpa dengan Allah, hijab demi hijab diangkat oleh Allah. Kata Nabi Muhammad,
Jibril, jika engkau hancur, jika engkau tidak dapat berjumpa dengan Allah, bagaimana denganku? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku betul diciptakan dengan cahaya, namun bukan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana denganku wahai Jibril? Demi Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah Subhanahu. Tuh lihat. Kita di dalam riwayat kan ada ya, Nabi kalau jalan tengah hari, ada matahari, awan naungin. Betul ya? Ini dibikin film loh Pak. Ini ada, dibikin dipelintir sama orang Yahudi. Nabi Muhammad tiap jalan siang, matahari ketutup sama awan. Emang maksudnya apa? Nabi takut hitam? Nabi takut keringetan? Enggak. Justru sesungguhnya apa kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, apa yang membuat awan ini selalu mengikutimu? Jawaban Nabi, wallahi, demi Allah, yang nyawaku ada di dalam genggamannya, jika awan ini tersingkir, aku berhadapan langsung dengan matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menerima cahayaku, kata